Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1665 sampai tahun 1668. Jericho Li memandang Guan Sun dan Guan Zilong, dan mereka mengangguk, kata kakek ketiga baik-baik saja. Dalam keluarga Guan, orang yang dipilih untuk menjaga segel ruang roh sihir tidak hanya harus menanggung kesepian, tetapi juga memiliki mulut yang rapat. Tidak peduli jam berapa, metode pembukaan arai tidak boleh diungkapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran metode pembukaan arai, dan membiarkan orang-orang dengan niat lain melepaskan roh sihir, menyebabkan masalah di dunia. Lalu kenapa kamu setuju untuk pergi ke ruang ajaib? Jericho Li tidak memahami hal ini. Tampaknya Gou Su bukanlah seorang pejuang. Jika dia masuk ke ruang iblis, dia harus mati. Tapi dia tidak hanya selamat, tapi juga mengeluarkan rambut iblis itu dan menyebarkan beritanya. Ini. Ada keraguan di wajah lelaki tua itu, yang sepertinya sulit untuk dikatakan. Saya akan menjawab pertanyaan ini untuk kakek ketiga, kata Guan Sun dengan suara yang dalam. Sangat rumit untuk dijelaskan, dan kakek ketiga harus melakukan hal yang sama. Situasi di dalam ruang magis jauh lebih rumit dari yang Anda kira. Meskipun saya belum pernah ke dalamnya, menurut kakek saya, itu sangat besar dan memiliki lubang yang unik. Tidak hanya disegel dengan banyak setan, tetapi juga sisa-sisa beberapa pendahulu, serta hantu dari beberapa pendahulu. Hantu. Jericho Li mengangkat alisnya karena terkejut. Ya, bukan hanya arwah nenek moyang saya, tapi juga arwah orang-orang terdahulu lainnya. Segel ini sudah ada sejak lama. Sudah ada sebelum berdirinya Universitas Mordor. 100 tahun yang lalu, roh iblis membuka segelnya, yang menyebabkan bencana. Bahkan sebelum bencana, roh iblis membuka segelnya. Setiap kali, untuk menyegel roh iblis lagi dan memadamkan bencana, para pendahulu membayar banyak pengorbanan. Kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Beberapa bahkan salah satu tetua mengatakan bahwa mereka akan mati, namun hantu tersebut tetap menjaga ruangan agar tidak membiarkan iblis keluar dan membuat masalah. Mendengar ini, Jericho Li tidak bisa menahan rasa kagumnya. Dikatakan bahwa jalan surga itu tanpa ampun. Saat ini, orang-orang berdarah dingin dan tidak berarti, namun akan selalu ada orang yang menumpahkan darahnya di zaman apapun. Meski mati, mereka tetap menjaga kehidupan dalam wujud hantu. Terakhir kali di reruntuhan kuno, Jericho Li bertemu orang seperti itu, di mana sejumlah besar iblis ditindas dan disegel oleh beberapa monster tua yang sudah mati. Segera, Jericho Li memikirkan sesuatu, dengan cara ini, Gou Su memasuki ruang iblis, dan dia masih bisa hidup kembali, terima kasih kepada jiwa para pendahulu itu. Tapi itu juga berarti apakah ruang ini akan bertahan lama. Dia memikirkan kata-kata Wen Tiren sebelumnya, dan segel ruang ajaib sepertinya tidak bertahan lama. Guan Sun mengangguk lembut, kami tidak bisa menyembunyikannya darimu. Gou Su akan menemukan keberadaan ruang magis. Kakek ketigalah yang secara khusus mengingatkannya. Kakek ketigalah yang membuka susunan teleportasi untuk membiarkannya masuk. Itu juga hantu para tetua yang membantunya. Beberapa bulan yang lalu, hantu di luar angkasa mengirimkan pesan kepada kakek ketiga, mengatakan bahwa ada celah di ruang tersebut, dan sepertinya tidak dapat dipertahankan. Kakek, mereka pergi ke luar angkasa untuk menjelajah, situasinya sangat serius. Sebagai upaya terakhir, kakek saya memutuskan untuk menyebarkan informasi tentang ruang roh sihir, tetapi dia tidak boleh membiarkan terlalu banyak orang mengetahuinya, jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan masyarakat. Terus terang, Gou Su adalah media untuk menyebarkan berita. Li. Jericho Li tidak bisa menahan cemberutnya, tapi Gou Su tidak perlu menyebarkan berita itu, kan? Tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Tidak mungkin. Guan Sun menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa melakukannya. Siapapun bisa menyebarkan berita ini, tapi tak seorang pun di keluarga Guan. Jericho Li tertegun, tidak bisakah ada orang di keluargamu? Mengapa demikian? Guan Sun menyeringai pahit, tampak tak berdaya. Ada beberapa hal yang saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Meskipun keluarga Guan adalah keluarga penjaga segel luar angkasa iblis, situasinya sangat buruk. Selama bertahun-tahun, untuk melindungi segel, kematian dan cedera, tidak banyak orang yang tersisa di keluarga. Misalnya kakek kedua sudah meninggal. Di generasi ayah saya, hanya paman saya dan ayah saya, paman kedua, paman keempat, dan paman kelima, yang meninggal. Hal-hal ini tidak dapat disebarluaskan. Li Jericho Li segera mengerti apa yang dia maksud.
Sebagai sebuah keluarga yang menjaga segel iblis, syarat terbesarnya bukanlah menjadi kuat, tetapi tetap misterius dan rendah hati. Sebagai makhluk jahat yang tidak boleh diketahui orang, keluarga menjaga segel secara alami tidak bisa diketahui orang. Ini bukan hanya syarat wajib, tapi juga syarat realistis. Bayangkan saja, jika semua orang tahu bahwa keluarga Guan menjaga segel roh jahat, tidak hanya akan menarik perhatian sebagian orang. Dengan motif tersembunyi, tapi juga menempatkan keluarga dalam situasi berbahaya. Jika keluarga Guan sangat kuat, apa yang akan dipikirkan orang lain ketika keluar dari keluarga miskin? Saya khawatir beberapa orang akan siap untuk pindah. Namun, meski keluarga Guan sangat ketat dan berusaha menutupi berita sebanyak mungkin, beberapa orang dengan motif tersembunyi masih diizinkan untuk bergabung dengan tim. Jika situasi sebenarnya dari keluarga Guan dipublikasikan, saya khawatir jumlah orang dengan motif tersembunyi akan segera meningkat puluhan atau ratusan kali lipat. Keluarga tidak pernah mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan apapun dengan roh, atau bahwa anggota keluarga sedang menjaga segel roh. Pada saat kematiannya, semua anggota klan menyatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan, baik sebagai kecelakaan lalu lintas atau sebagai kecelakaan. Jadi di permukaan, tidak ada yang tahu bahwa keluarga Guan menjaga segel roh iblis. Di wajah Guan Sun, ada sedikit kesedihan. Keluarga Guan telah memberikan pengorbanan yang tak terbayangkan, tetapi mereka hanya bisa memainkan peran yang tidak diketahui. Hati Jericho Lee terdiam, kalau begitu kamu muncul hari ini, bukan? Kamu dapat yakin bahwa semua orang yang berpartisipasi dalam operasi ini harus menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan sama sekali tidak dapat mengungkapkan apapun di sini. Guan Sun menjawab, mungkin Anda tidak perlu menandatanganinya. Saya yakin Wen Tiren sangat menghormati Anda dan harus memberi tahu Anda. Jericho Lee mengangguk, meskipun dia tidak menandatangani perjanjian kerahasiaan, dia tidak akan mempublikasikannya di mana-mana. Adapun Gousu, dia juga menandatangani perjanjian kerahasiaan. Awalnya, kakek ketiga memilih untuk membiarkan dia menyebarkan berita, itu juga setelah mempertimbangkan dengan cermat. Urusan iblis hanya bisa diketahui oleh orang-orang dari keluarga Wu Dao. Tidak dapat mengambil inisiatif untuk menemukan orang-orang dari kelompok Tiandao, jika tidak kita akan mengambil risiko kehilangan dan membuat kekacauan besar. Orang biasa mungkin mengabaikan peringatan yang diberikan oleh kakek ketiga di awal, tetapi Gousu menunjukkan rasa ingin tahu dan pergi untuk menyelidikinya sendiri. Kemudian kakek ketiga memberitahunya tentang hal itu, dan dia bersedia mengambil risiko. Guan Sun juga tidak berdaya. Situasi keluarga Guan sangat sulit sehingga mereka harus berhati-hati dalam setiap langkahnya. Mereka bahkan tidak berani meminta bantuan. Sayang sekali Gousu memang menyebarkan berita itu, tapi dia terbunuh. Kami masih belum tahu siapa pembunuhnya, kata Guan Zilong dengan wajah kesal. Jericho Lee memusatkan pandangannya dan berpikir sejenak, saya mungkin sudah tahu siapa yang membunuh Gousu. Bab 1666. Oh, siapa itu? Kedua orang itu langsung menunjukkan warna penasaran. Saya belum bisa yakin 100%. Saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda nanti setelah penyelidikan dan konfirmasi, kata Jericho Lee. Dia sudah punya tersangka, tapi dia berencana pergi memancing dalam waktu lama. Keduanya saling memandang, tidak tahu mengapa, ketika mereka melihat ekspresi Jericho Lee, tiba-tiba ada semacam perasaan sejuk. Apakah orang ini mencoba mencari tahu siapa? Jericho Lee menatap lelaki tua itu lagi. Saya yakin, Tuan, mari kita mulai susunan teleportasi. Orang tua itu mengangguk. Begitu susunan teleportasi dimulai, Jericho Lee segera melompat, diikuti oleh Guan Sun dan Guan Zilong. Pada saat ditransmisikan oleh Arai, Jericho Lee dengan jelas merasakan perubahan kekuatan di sekitarnya. Itu adalah kekuatan luar angkasa yang kuat. Ini bukan susunan teleportasi biasa. Jericho Lee segera menyadari bahwa susunannya tidak biasa. Secara umum, susunan teleportasi termasuk dalam susunan yang sangat umum, dan tidak terlalu canggih. Dalam keadaan normal, sebagian besar susunan teleportasi hanya disusun dengan bahan yang memenuhi persyaratan. Namun, susunan teleportasi yang disegel oleh ruang ajaib jelas menggunakan material tingkat atas, dan juga menggunakan teknik yang sangat cerdas untuk mengaturnya. Ini setara dengan sepeda. Semula hanya ferroalloy biasa yang digunakan untuk membuat rangka besi, namun ada pula yang menggunakan bahan serat industri yang kekuatannya mampu mengangkat 10.000 ton roda raksasa. Meski masih berupa sepeda, namun kekuatannya tidak setingkat sama sekali. Sepertinya tuan dari Guan Jiazu sangat kuat.
Hanya master sejati yang dapat mengatur susunan transmisi seperti itu dengan andil sebesar itu. Sesaat kemudian, Jericho Lee tiba di ujung lain susunan teleportasi. Ini bagian dalam ruangannya. Itu adalah roh jahat yang mendatangi kami. Begitu muncul, ia menyelimutinya ke segala arah dan sepertinya mengikisnya. Jericho Lee tidak takut. Setelah meminum pil Kingsin, pengaruh jahat ini tidak berpengaruh padanya. Tuan Muda Lee, Guan Sun dan Guan Zilong segera dikirim. Dua orang itu hanya berdiri teguh, merasakan nafas dingin Yin yang kental, dan tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Dingin sekali. Dingin sekali. Untungnya, saya meminum pil Kingsin, kalau tidak saya akan menderita. Di bawah pengaruh pil Kingsin, mereka segera merasakan bahwa pikiran mereka distabilkan oleh arus hangat, sepenuhnya bebas dari erosi kejahatan. Karena mereka yang terakhir masuk, dan Jericho Lee sudah banyak bicara sebelumnya, mereka tertunda selama hampir 10 menit. Saat ini, yang lain sudah pergi. Seperti kata kakekku, ada banyak ruang di dalamnya. Guan Zilong melihat sekeliling, cahayanya kurang bagus, terlalu gelap. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menyalakan lampu. Guan Sun segera menghentikannya. Apakah kamu gila? Apakah kamu menyalakan lampu dan ingin menarik hal-hal jahat? Guan Zilong tertegun, bukan. Di ruang ini, hanya ada setan dan roh para pendahulu. Memberinya tatapan putih. Pikirkan dengan kepalamu. Ada kekuatan jahat di mana-mana. Sangat mudah untuk mendorong munculnya beberapa hal jahat. Kakek, mereka tidak bertemu, karena mereka dengan penglihatan mereka sendiri, dapat sepenuhnya di malam hari tanpa hambatan. Jika kamu menyalakannya cahayanya dan sangat menyilaukan, siapa yang tidak dapat memperhatikanmu? Jika dia tidak takut pada 10.000, dia akan takut pada 1.000. Jika dia berhati-hati dalam berlayar selama 10.000 tahun, dia tidak ingin mati. Guan Zilong berkeringat dingin dan dengan cepat memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, tapi, apakah memang ada sesuatu yang jahat? Saat dia ragu, jeritan melengking terdengar tidak jauh dari sana. Rumput. Mulut gagak benar. Wajah Guan Zilong berubah drastis. Guan Sun terkejut. Jangan panik. Mungkin itu bukan hal yang jahat. Tidak. Jericho Lee dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya menatap ke arah suara itu, ada orang bodoh yang menarik hal-hal jahat, telah mati. Apa? Mereka terkejut. Wajah Guan Zilong memucat, menyeka keringat di dahinya, dan berkata dengan gembira, untungnya, lampunya tidak menyala. Jika kamu menyalakan lampu dan membawa hal-hal jahat, meskipun dia punya sarana untuk itu. Lindungi hidupnya, aku khawatir dia tidak mampu untuk terluka. Siapa yang tahu berapa banyak hal jahat yang ada di ruang ini? 3 orang berjalan ke depan agak jauh, dan kemudian mereka melihat mayat tergeletak di tanah. Di atas mayat, ada beberapa makhluk yang tampak mengerikan, makhluk seperti kelelawar, dengan wajah manusia, wajah biru, gading dan 3 kaki, memakan mayat itu. Kiss. Guan Zilong menarik napas dingin, monster macam apa ini? Awalnya, saya bercanda bahwa ada hal-hal jahat di sini, tetapi saya tidak menyangka ada. Guan Sun melihat ponselnya masih tergeletak di tanah. Dia segera mengambilnya dan mematikan lampu. Meskipun mereka semua adalah pejuang, ini adalah pertama kalinya monster seperti itu bertemu satu sama lain, yang membuat mereka konyol. Seharusnya bukan hanya cahayanya, Jericho Lee memandangi hal-hal jahat. Dengan baik, Guan Sun tercengang. Perhatikan dan amati, setiap kali seseorang berbicara, wajah makhluk jahat ini akan berbalik. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Begitu Guan Sun dan Guan Zilong mendengarkan, mereka langsung mengalihkan pandangan untuk mengamati. Namun, ruangannya sangat gelap, dan suasana jahat di mana-mana mengganggu penilaian mereka, jadi mereka dengan tegas memakan pil fajar yang diberikan Jericho Lee sebelumnya. Begitu fajar menyingsing di perut dan, mereka langsung merasakan penglihatan dan pendengaran mereka menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Aku akan mengujinya, kalian semua jangan bicara, Guan Sun mengingatkan dengan suara rendah, lalu menarik napas dalam-dalam, sedikit meninggikan suaranya, sekelompok 8 monster jelek. Suaranya tidak sekeras suara biasanya, namun setelah mereka mengatakannya, beberapa hal jahat langsung memalingkan wajah mereka. Guan Sun terkejut. Kemudian dia menutup mulutnya dan berkata dengan hati-hati, kamu benar. Makhluk-makhluk jahat ini sepertinya mengenali lokasi melalui suara, yang sangat mirip dengan kelelawar. Kelelawar mengetahui posisinya melalui suaranya, bukan melalui matanya. Tidak hanya itu, mereka juga bisa dibedakan dari cahayanya. Kalau mereka hanya mendengarkan suara,
seharusnya mereka tidak bisa menatap kita, jelas Jericho Lee dengan suara pelan. Jika tebakanmu benar, makhluk jahat ini seharusnya adalah kelelawar. Karena ruangnya tertutup dan mereka tidak bisa keluar, mereka hanya bisa memakan mayat di sini. Kebetulan ada roh jahat di mana-mana, sehingga mereka terkikis dan bermutasi. Menghadapi teror. Setelah mendengar ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa itu sangat masuk akal. Bisakah ki jahat membuat organisme bermutasi? Guan Sun terkejut. Tak heran jika Anda mengatakan bahwa roh jahat akan mengganggu pikiran dan membuat orang menjadi gila ketika menggerogoti tubuh manusia. Itu membuktikan bahwa setelah lama terkikis oleh roh jahat, manusia juga akan bermutasi. Saya selalu curiga bahwa roh jahat sebenarnya adalah manusia yang telah terkikis dan bermutasi oleh kekuatan jahat. Tentu saja keraguan saya mungkin salah. Jericho Lee berbisik. Begitu suara itu turun, terjadi perubahan. Tubuh yang tergeletak di tanah bergerak dengan sekali klik. Bab 1667. Adegan ini langsung membuat takut masyarakat sekitar. Apa yang terjadi dengan mayatnya? Bukankah dia sudah mati? Omong kosong. Dia sudah lama mati. Jangan bicara. Teriak Jericho Lee ke arah kerumunan. Mereka menutup mulut dan mengendalikan diri agar tetap diam agar tidak menjadi sasaran hal-hal jahat. Jericho Lee menatap mayat yang bergerak itu. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan wajahnya terkejut, ini bagaimana mungkin? Pada jenazah, sebagian rambut putih mulai tumbuh, dan jenazah terus meliuk-liuk, dan persendian tubuh berderak. Pemandangan yang aneh, sehingga orang takut pecah. Tak lama kemudian, tubuh itu ditutupi dengan rambut putih. Seperti zombie berambut putih, tetapi berbeda dengan zombie, persendian tubuhnya dipelintir, seperti kelabang. Meskipun Jericho Lee tidak melihat bentuk setan yang menakutkan di reruntuhan kuno, mereka jelas merupakan jenis barang yang sama. Jika Jericho Lee disambar petir, dia mengerti dalam sekejap. Dia benar-benar menebaknya. Roh jahat itu benar-benar dari manusia. Setidaknya roh jahat dengan rambut putih di depan kita berasal dari manusia. Ini rohnya. Guan Sun juga pertama kali melihat roh, takut bukan cahaya. Dulu, orang-orang di keluarga selalu menggambarkan kengerian setan kepadanya. Dia tidak memiliki perasaan intuitif apapun. Sekarang, melihat kelahiran setan dengan matanya sendiri berdampak besar padanya. Guan Zilong menelan ludahnya. Ini benar-benar jelek. Ketika orang mati, mereka akan menjadi setan. Apakah karena roh-roh jahat ini? Saya mengerti. Begitu seseorang mati, dia akan menjadi iblis setelah terkikis oleh kekuatan jahat. Kata-kata Guan Sun sungguh luar biasa. Hal ini dapat membuat takut beberapa orang yang tidak jauh dari situ, mereka terjatuh ke tanah. Saya tidak ingin mati. Aku tidak ingin menjadi iblis. Mereka pingsan dalam sekejap, dan kekuatan orang mati hampir sama dengan mereka. Jika mereka mati, nasib mereka mungkin tidak begitu baik. Untuk saat ini, mereka tidak memiliki semangat juang, tidak ada semangat juang di luar angkasa. Diam, suara mereka membuat Jericho Lee kesal. Li Shao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guan Sun mengerutkan kening, sepertinya iblis belum berubah sepenuhnya. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membersihkannya. Tapi bagaimana dengan orang-orang ini? Biarkan mereka menghancurkan pembawa pesan itu dan pergi. Sayangnya tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Mereka sudah lama terinfeksi oleh roh jahat. Jika mereka pergi seperti ini, mereka tidak dapat memusnahkan roh jahat itu. Sebaliknya, mereka meninggalkan ruang ini dengan roh jahat, yang akan mempengaruhi dunia luar. Konsekuensi yang paling serius adalah orang-orang ini mengusir roh jahat dari luar angkasa dan membiarkan siswa di sekolah tertular. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Roh-roh jahat ini bukanlah asap. Mereka bisa bubar selama angin bertiup. Mereka tidak dapat dihilangkan, dan mereka akan menyerap kekuatan tubuh inangnya dan terus berkembang. Pada akhirnya, mereka akan membiarkan tuan rumah mati selangkah demi selangkah dan membentuk setan. Bagaimana dengan itu? Bahkan Guan Sun pun bingung. Jericho Lee memandangnya. Bukankah keluarga Guan menjelaskan kepadamu bagaimana mengatasi masalah ki jahat yang masuk ke dalam tubuh? Tidak. Guan Sun menggelengkan kepalanya. Kakekku hanya memberiku sesuatu untuk bertahan melawan roh jahat. Itu saja. Dia mengeluarkan selembar kertas rune biru. Saat ini, kata-kata di kertas rune memancarkan cahaya hijau muda, kekuatan tak terlihat, yang melindungi Guan Sun. Zhenling Fu. Jericho Lee mengenali asal-muasal kertas rune ini. Sekarang Guan Sun terkejut, Li Shao, tahukah kamu ini? Aku tahu, Jericho Lee mengangguk.
Dia berbicara dengan ayahnya Li Wenyan. Lagi pula, Li Wenyan juga seorang pesulap yang bisa memurnikan pesona. Jimat Zenling adalah salah satu jimat yang paling terkenal, dan juga merupakan salah satu jimat yang umum di jimat Maoshan. Khasiatnya mengusir roh jahat dan menjauhi kejahatan. Ini memiliki efek penindasan yang kuat pada roh jahat, dan dapat mencegah roh jahat memasuki tubuh. Guan Sun merasa tidak terbayangkan, saya telah membawa jimat kelas 5 ini di tubuh saya, yang dapat mencegah roh jahat memasuki tubuh saya. Efeknya mirip dengan pil Kingxin, tetapi tidak sekuat pil Kingxin. Oleh karena itu, jadi kakek mereka bisa yakin, dengan berani biarkan aku masuk ke ruang iblis. Jericho Li memandang Guan Zilong, kamu punya satu, kan? Baiklah. Guan Zilong mengeluarkan jimat Zenling. Itu adalah jimat yang menyelamatkan nyawa, dan milikku kakek memberi kami jimat petir kelas 5, yang dapat dilepaskan sekali pada saat kritis. Jika Anda menggunakannya dengan baik, Anda dapat melukai guru surgawi secara serius. Secara umum, sulit bagi pesona Wupin untuk menyakiti Tianxi. Lagi pula, Tianxi tidak melawan Wuza, dan tingkat pesona Wupin lebih rendah. Ini seperti senjata sihir tingkat menengah dan tinggi tidak mudah untuk melukai guru surgawi. Namun, sebagai salah satu jimat yang paling mendominasi, jimat petir sangat kuat. Bahkan jimat petir kelas 5 tidak bisa diremehkan. Ini dapat digunakan untuk menyerang secara diam-diam dan melindungi kehidupan pada saat kritis, yang dapat mengejutkan Anda. Meskipun sarananya ada, masih belum ada cara untuk menyelesaikan kejahatan yang masuk ke dalam tubuh. Jericho Li mengerutkan kening, tidak terlalu puas. Guan Sun dan istrinya juga sangat tidak berdaya. Kakek, mereka tidak mengira kita akan menjadi jahat, jadi mereka tidak memberitahu kita cara mengatasinya. Mungkin mereka punya solusinya. Belum tentu, Jericho Li menggelengkan kepalanya, dia memikirkan hal lain, jika tebakanmu benar, aku khawatir segel di sini bisa bertahan bertahun-tahun. Aku harus berterima kasih kepada leluhurmu. Apa yang kamu katakan? Mereka tercengang. Jericho Li menatap iblis berambut putih itu, di ruang ini, siapapun yang terinfeksi kejahatan akan mati selangkah demi selangkah. Jika kamu mati dengan cepat, mayat itu akan dengan cepat bermutasi menjadi iblis. Menurut akal sehat, siapapun yang memasuki ruang ini dan tidak memiliki sarana untuk bertahan melawan kejahatan akan berakhir buruk. Kemungkinan besar dia akan menjadi iblis sebelum dia keluar. Seiring berjalannya waktu, hanya akan ada lebih banyak iblis di sini, yang dengan mudah akan melebihi batas ketahanan segel di sini. Jelas sekali, nenek moyang keluarga Anda seharusnya memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, jika mereka menjadi iblis, ruang itu akan hilang beberapa dekade yang lalu. Jika anggota keluarga Anda tahu cara menyelesaikannya masalah roh jahat memasuki tubuh, mereka tidak akan membiarkan mayatnya tertinggal. Dia memikirkan rambut ajaib di potongan batu giok gousu, yang berwarna merah. Roh-roh jahat yang dia lihat di reruntuhan kuno memiliki bulu hitam. Iblis di depannya berambut putih. Terlihat bahwa kekuatan iblis ditentukan oleh kekuatan manusia sebelum mati. Untuk saat ini, dia tidak tahu apa kekuatan rambut merah dan rambut hitam, tapi kekuatan iblis rambut putih sangat jelas. Di pertengahan periode Bigu, dia menyimpulkan bahwa kekuatan iblis adalah yang terendah, yang setara dengan prajurit di periode pembukaan lembah. Tampaknya hal itu tidak sepenuhnya akurat. Jika prajurit membangun periode fondasi sebelum dia meninggal, maka kekuatan iblis juga merupakan periode pembukaan lembah. Saya hanya tidak tahu apa warna bulu yang sesuai.